Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan mengarah terhadap kabar yang positif atau memang kabar yang negatif, baik terhadap diri kamu ataupun manusia tersebut. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap diri kamu atau memang akan mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat dan merasakan benar-benar ingin menjerit. Ingin meluapkan situasi kekacauan tersebut berupa emosi, merasakan kesensitifan yang luar biasa dan membuat pemikiran satu energi tersebut sangat berantakan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan terhadap posisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain yang saya kategorikan tersebut untuk saat ini saya melihat sedang meratapi, sedang merenungi dan menyadari ataupun menyesal telah melakukan berbagai kesalahan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi,
Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, baik secara perasaan, baik secara pemikiran. Ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang ingin menjerit habis-habisan. Menjerit atas kejadian yang terjadi di sekeliling kamu, menjerit atas kejadian di luar dari dugaan kamu, menjerit dari situasi kekecewaan yang kamu terima. Ayo, untuk saat ini, apakah yang saya katakan benar-benar sedang kamu rasakan atau memang tidak kamu rasakan? Kamu jangan membohongi batin kamu. Kamu jangan membohongi perasaan kamu. Saya paham dan saya mengerti bagaimana kondisi kamu untuk saat ini. Seakan-akan tidak terima dan seakan-akan menuntut suatu keadilan atas kejadian yang kamu terima. Akui kalau memang perkataan saya ini benar. Akui kalau memang perkataan saya ini tidak benar. Saya hanya sekedar melihat dan menerobos sisi batin kamu. Batin yang begitu sangat tertekan, batin yang begitu sangat menderita, batin yang begitu sangat sengsara. Menjerit. Saya tidak menyalahkan diri kamu ingin menjerit, karena kata menjerit itu luapan emosi yang selama ini kamu tahan. Lakukan kalau memang diri kamu ingin menjerit. Karena ketika diri kamu menjerit dan meluapkan sisi batin kamu itu, pasti kamu akan mendapatkan ketenangan. Saya tidak menyalahkan diri kamu. Tetapi ketika diri kamu ingin menjerit, lihat bagaimana kondisi kamu. Ketika diri kamu ingin menjerit, kamu jangan menyalahkan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Ketika diri kamu ingin menjerit, kamu jangan merenungi dan jangan ratapi kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Tetapi jeritan kamu itu, kamu jadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya diri kamu tidak salah langkah untuk menemukan atau memutuskan satu keputusan secara gegabah. Apapun itu, baik secara pekerjaan, asmara, keuangan, bisnis, silakan kalau memang diri kamu ingin menjerit. Karena kata menjerit itu benar-benar ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kartu yang saya pegang ini, seseorang yang terduduk sambil menutup seluruh wajah. Seakan-akan kedua tangan itu menutup wajah, tidak mau melihat situasi yang sudah menyakiti perasaan seseorang itu. Apa yang barusan saya katakan, itu saya arahkan terhadap diri kamu. Ini dia Wage. Meratapi, merenungi, menyesal, dan baru saat ini menyadari. Kamu sudah sadar. Kamu sudah menyesal. Ayo, menjeritlah kalau mau menjerit. Katakan di dalam jeritan kamu itu, saya harus bangkit. Saya harus bisa menata kehidupan baru.
Saya harus bisa membuktikan terhadap orang yang telah menyakiti diri saya agar diri dia menyesal meninggalkan saya. Ubah situasi tersebut dengan jeritan kamu agar diri kamu mendapatkan hal positif. Jangan ketika diri kamu menjerit, jeritan kamu itu justru membawa diri kamu masih menyimpan sakit hati tersebut. Saya paham bagaimana kondisi kamu. Saya mengerti bagaimana kondisi kamu. Saya mengakui pengkhianatan itu benar-benar sakit. Saya mengakui kekecewaan itu benar-benar sakit. Kalau seandainya kedua tangan saya ini panjang untuk memeluk diri kamu, saya akan berkata, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Yang kamu jalankan di masa lalu itu adalah karma positif, bukan karma negatif. Ingat itu, geng. Karma positif. Kenapa saya mengatakan karma positif? Karena secara tidak langsung alam semesta sudah memperlihatkan terhadap diri kamu bahwasannya yang kamu perjuangkan itu, yang kamu prioritaskan itu, yang kamu pertahankan itu, yang kamu bangga-banggakan itu tidak terbaik. Itu karma positif yang diperlihatkan alam semesta terhadap diri kamu. Jadi diri kamu jangan perlu menyesali. Kamu bangga bisa menjalin hubungan terhadap manusia tersebut walaupun bukan kamu yang mengakhiri, tetapi manusia tersebut. Ingat, kalau orang mengabaikan diri kita, cepat atau lambat dia akan kembali terhadap diri kita. Ini dia, geng. 9 pedang yang mengarah terhadap posisi diri kamu sehingga diri kamu ingin menjerit habis-habisan. Karena 9 pedang itu terlalu tajam untuk melukai perasaan kamu. Karena 9 pedang itu terlalu sangat tajam untuk menyakiti diri kamu. Ibarat luka, kalau disiram pakai air perasan jeruk nipis, perinya sangat menyiksa sampai ke ubun-ubun. Itulah diri kamu. Itulah diri kamu. Sakit bukan luka itu. Sakit bukan perbuatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Lantas, kenapa diri kamu masih memikirkan manusia itu? Lantas, kenapa diri kamu masih ingin memperjuangkan manusia itu? Apa masih berharap diri dia berubah? Apa masih berharap manusia itu kembali? Apa masih berharap diri dia memberikan diri kamu kenyamanan? Saya tidak menyalahkan kalau diri kamu masih berharap. Saya tidak membenarkan juga diri kamu masih memberikan pengharapan terhadap manusia itu. Tetapi kamu harus perlu ingat, kamu hidup di dunia ini bukan menangisi keadaan kamu. Bukan menangisi terhadap situasi yang pernah terjadi akibat ulah manusia itu. Kamu hidup di dunia ini tujuannya cuma satu, menciptakan kebahagiaan terhadap diri sendiri. 9 pedang. Lagi-lagi 9 pedang yang saya katakan. Menjeritlah kalau memang ingin menjerit. Menjerit, geng. Karena jeritan kamu itu akan diterima oleh alam semesta dan alam semesta akan mengembalikan posisi kehidupan kamu menjadi stabil. Ini dia, geng. 9 pedang. 9 PDANG. Pedang.
Cocok kau rasa, Wak geng? Kalau cocok, angkat. Cocok kau rasa, Wak geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar informasi yang saya berikan terhadap diri kamu harus resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya sekedar melihat dan menerobos sisi batin kamu. Sisi batin kamulah yang seakan-akan terkoneksi terhadap diri saya, yang ingin memberitahukan bagaimana kondisi diri kamu. Kalau saya berbicara lebih dominan terhadap hubungan asmara kamu, terhadap rumah tangga, apa yang saya katakan tadi kamu rasakan. Hubungan rumah tangga kamu seperti gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Hanya bisa melihat tetapi tidak bisa bereaksi. Hanya bisa mendengar tetapi tidak bisa memberikan tindakan. Saya yakin di dalam sisi perasaan kamu yang terdalam, kamu menyesal. Menyesal kenapa dipertemukan, menyesal kenapa menjalin terhadap manusia itu. Kalau saya mengarah terhadap hubungan LDR kamu, apa yang barusan saya katakan di dalam hubungan rumah tangga, kamu pun merasakannya. Tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Hubungan komunikasi. Komunikasi tersebut selama ini bisa memberikan diri kamu ikatan yang jelas. Apakah komunikasi tersebut bisa membuat manusia itu meyakinkan diri kamu untuk mengikat ke jenjang yang lebih serius? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Jarak jauh, hubungan jarak jauh, pasti berbicara mengenai materi dan pasti berbicara ada maksud dan tujuan. LDR, Wak geng, yang dekat saja bisa pisah, yang dekat saja bisa selingkuh, apalagi yang jauh. Entah jangan-jangan open BO. Open BO. Open BO. Kalau saya mengarah terhadap sisi diri kamu yang single parent, saya yakin dan percaya untuk saat ini kamu hanya memberikan satu kata, yaitu penyesalan yang begitu sangat mendalam. Tidak dikurang-kurangi dan tidak dikecualikan. Saya rasa menyesal. Apa yang pernah kamu jalankan dan apa yang kamu rencanakan, semuanya kata menyesal. Menyesal di akhir. Kalau seandainya di awal, mungkin diri kamu melakukan pendaftaran BPJS. Kalau di awal mungkin kamu sudah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Itu dia, Wak geng. Kalau saya mengarah terhadap sisi keuangan kamu, kartu yang saya pegang ini sedang berusaha keras untuk memulihkan kestabilan keuangan kamu. Segala cara kamu lakukan, termasuk kemanipulatifan, termasuk pemberontakan. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu, berada di dalam tekanan tetapi harus berontak. Ketika berontak tidak memberikan tujuan. Itulah diri kamu untuk saat ini yang saya lihat. Tertekan, Wak geng. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya melihat untuk saat ini pemikiran dia sedang kacau. Saya merasakan sisi batin dia untuk saat ini benar-benar sangat gelisah. Saya merasakan untuk saat ini perasaan diri dia sudah dikecewakan dan sudah dihianati.
terlalu memprioritaskan orang, tetapi orang belum memprioritaskan manusia ini secara perasaan, melainkan memprioritaskan manusia tersebut hanya berdasarkan kesenangan. Ini Dewa Geng, satu kartu mengarah terhadap diri kamu yang berbicara keadaan batin kamu ingin menjerit. Satu kartu yang berbicara terhadap manusia tersebut untuk saat ini sedang kacau. Cocok kau rasa dengan informasi yang saya berikan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 2 pedang. Kartu pertama 9 pedang, kartu kedua 2 pedang. Kiri dengan kanan sama-sama sangat tajam. Kehadiran 2 pedang tersebut seakan-akan membuat seseorang merasa sangat bingung apa yang harus diambil. Kedua pedang yang mengarah terhadap seseorang membuat seseorang tersebut sangat terjebak. Ingin melangkah di dalam situasi A, tetapi pemikiran ingin ke B. Ketika mengambil pilihan ke B, justru mengarahkan terhadap pilihan A. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, bisa saja diri kamu di dalam posisi seseorang tersebut masih terjebak antara hitam dengan putih, putih dengan hitam. Ini Dewa Geng. Ibaratnya diri kamu sangat susah untuk melepaskan, sangat susah untuk mengakhiri. Ini yang saya lihat, berputar-putar seperti orang yang kebingungan. Kalau saya mengarahkan posisi energi manusia tersebut terhadap kemunculan kartu kedua ini, hampir sama dengan diri kamu. Tidak ada bedanya, tetapi manusia itu menjalankannya berbeda versi. Berbeda versi. Secara pemikiran, secara perasaan masih mengikat terhadap hal lain. Secara batin, alam semesta yang mempermainkan manusia itu agar batinnya mengakui kesalahan yang sudah terlalu banyak dia berikan terhadap diri kamu. Batin dia selalu memberikan sinyal, tetapi sinyal yang diberikan oleh batin tersebut tidak direspon. Saya rasa manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu itu manusia yang sangat arogan. Sudah mengetahui kondisi diri dia terjebak, tetapi situasi tersebut bukan menyadari diri dia. Malah dia lakukan sehingga pemikiran dia secara tidak langsung kacau. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, kartu yang berbicara terhadap dua arti. Kebodohan dan kemurnian. Kalau saya menarik dari kata kebodohan, mungkin untuk saat ini kamu beranggapan kehidupan di masa lalu kamu itu adalah suatu kebodohan yang pernah kamu lakukan. Saya yakin kamu beranggapan seperti itu. Memperjuangkan yang tidak layak untuk diperjuangkan, tetapi masih tersimpan sisi perasaan yang mengharapkan manusia itu. The Fool, perjalanan kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Kalau saya menarik dari arti kedua, kemurnian, seperti apa yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, kalau kamu ingin menjerit, menjeritlah. Karena ketika diri kamu ingin menjerit, alam semesta akan merespon jeritan kamu itu, dan alam semesta akan memberikan diri kamu kemurnian berupa kestabilan hidup.
kehidupan yang baru. Cocok kau rasa wak geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, lagi-lagi jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Fool ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan, saya rasa itu adalah manusia yang paling tergoblok di dunia ini. Tergoblok. Kenapa saya mengatakan tergoblok di dunia ini? Sudah terlalu berani mengambil keputusan mengabaikan diri kamu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bersentuhan kulit, sudah menghancurkan segalanya. The Fool, kebodohan dan memiliki karakter yang cukup tengil, sombong, songong, tidak mau diarahkan dan selalu ingin dibenarkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Lagi-lagi keluar kartu pedang. 9 pedang, 2 pedang. Kartu yang barusan saya bukakan 6 pedang. 6 pedang ini seakan-akan menggambarkan situasi energi kamu dan mengharuskan diri kamu untuk melepaskan situasi ketidaknyamanan itu. Karena ketika diri kamu melepaskan situasi ketidaknyamanan itu, kamu akan mendapatkan yang namanya kemurnian hidup. Dan kamu tidak akan menjalankan yang namanya kebodohan itu penuh dengan penyesalan. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya angkat ini. Bagaimana posisi gambarnya? Gambarnya melepaskan. Ketika melepaskan, ingin menata kehidupan baru, penuh dengan impian. Ini dia geng. Walaupun ketika melepaskan banyak tantangan ataupun banyak pertengkaran, setidaknya tidak dirasakan untuk seumur hidup situasi sakit hati itu. Ini Dewa geng. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi manusia itu, lagi-lagi saya mengatakan terlalu bodoh melepaskan diri kamu. Kenapa saya mengatakan terlalu bodoh? Karena tadi saya sempat berbicara sisi batin yang secara tidak langsung memberikan sinyal terhadap pemikiran diri dia, di mana pemikiran dia sudah mengabaikan diri kamu. Batin tersebut bukan tenang, batin tersebut tidak nyaman, batin tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan, melainkan mendapatkan kekacauan. Oke, saya mengakui perasaan dan pemikiran dia masih dia nikmati terhadap pihak ketiganya. Tetapi batin dia yang sedang terganggu. Batin dia yang sedang terjebak. Terlalu sadis yang saya rasakan untuk saat ini. Alam semesta mempermainkan sisi batin dia. Terlalu sadis. Seperti hubungan karma yang harus diselesaikan, di mana belum terselesaikan antara diri kamu dengan diri dia, saya rasa tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Diri kamu itu menjalankan hubungan karma. Kenapa saya mengatakan hubungan karma? Karena diri kamu masih mengingat, sangat susah untuk melepaskan. Begitu juga manusia tersebut. Ini Dewa geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 5 cawan. 5 cawan yang berada di atas kepala. Kalau saya mengambil 1 cawan saja dari ke-5 cawan tersebut dan mengarah terhadap manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini kondisi diri dia dalam posisi keuangan terpuruk. Ada suatu pertengkaran yang saya lihat yang berbicara mengenai materi terhadap pihak ketiganya.
Pihak ketiga yang menuntut segala sesuatu itu harus sempurna tanpa memperdulikan bagaimana kondisi manusia tersebut. Pihak ketiga yang saya kategorikan ini, Wak Geng, bukan hanya terhadap yang berdampingan, tetapi bisa saja pihak ketiga dari keluarganya. Kamu bisa melihat sendiri nih, kartu yang saya pegang. Memang secara pemikiran dan perasaan masih mengikat, tetapi kondisi diri dia untuk saat ini seperti orang lagi depresi. Depresi dari situasi kebodohan yang dia lakukan, dari situasi kesenangan yang dia lakukan. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu dengan 5 cawan yang barusan saya katakan, sepertinya untuk saat ini diri kamu berusaha untuk membuat kondisi diri kamu itu tenang, sedang berusaha kuat untuk menenangkan sisi batin kamu. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Cocok kau rasa? Cocok, Wak Geng? Cocok. Kita lanjut yuk. Kartu berikutnya yuk. Ayo Kedan. Ayo Kedan. Muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang berbicara terhadap unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Moon ini sepertinya ada sesuatu hal yang sangat misterius dan akan terjadi terhadap diri kamu dan akan terjadi terhadap manusia tersebut. The Moon, hitam dengan putih, yang lebih dominan terhadap unsur air ini. Unsur air ini, Wak Geng. Seperti hal yang disembunyikan akan terbongkar sendiri, atau memang ada sesuatu hal yang akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Wow. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu. Sepertinya untuk saat ini, ada yang kamu pertimbangkan. Sesuatu hal yang kamu pertimbangkan antara ragu untuk melakukan atau tidak. Sangat labil. Labil, Wak Geng. Penuh dengan perhitungan diri kamu. Menimbang antara A dengan B, B dengan A. Ingin melakukan atau tidak. Melakukan atau tidak. Dampaknya seperti apa? Akibatnya seperti apa? Sebabnya seperti apa? Ini yang saya lihat. Justice. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya, mengarah dari sisi lainnya, dan mengaitkan terhadap munculnya kartu The Moon, sepertinya sesuatu hal yang akan terjadi, di mana sesuatu hal itu berupa karma positif atau memang karma negatif. Saya tidak tahu ini, Wak Geng. Karena saya rasa munculnya kartu The Moon ini dari hal yang dilakukan untuk mencari keuntungan, tetapi cara melakukan itu bukan dari positif, melainkan negatif. Atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang sudah terjadi terhadap diri kamu, tetapi di luar dari logika kamu. Seperti keanehan, keganjalan. Permainan mistis yang saya lihat sengaja dilakukan terhadap diri kamu agar diri kamu seperti orang yang kebingungan. Seperti diri kamu beranggapan sangat tidak masuk akal. Tapi kamu santai saja. Keluarnya kartu Justice ini, orang yang mengirimkan
itu akan mengarah terhadap diri dia sendiri karena muncul kartu justice, kartu karma. Santai dan optimis dan semangat. Semangat, Wak Geng. Jangan putus asa. Kamu jangan putus asa. Yakin dan percaya kamu masih memiliki harapan untuk berkembang dan lembaran baru masih ada untuk kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Devil. Wow. Sebentar ya Wak Geng, saya tarik napas dulu. Karena saya sesak napas. Tarik napas dulu saya dalam-dalam. Karena kartu The Devil muncul kartu terakhir, menyedot energi saya terlalu kuat. The Devil, kartu iblis. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, sepertinya saya melihat kondisi fisik kamu pun sedang melemah ini. Sesuatu hal yang dikirimkan terhadap diri kamu agar diri kamu berada di dalam ketidaknyamanan, agar diri kamu menerima penyakit. Tetapi apa yang dikirimkan terhadap diri kamu, baik manusia di masa lalu kamu atau seseorang yang tidak menyetujui diri kamu mendapatkan kebahagiaan, atau seseorang yang memantau diri kamu, sepertinya apa yang dia kirimkan akan kembali terhadap diri dia. Dan untuk saat ini saya pastikan dalam waktu dekat kamu akan menerima suatu kabar yang begitu sangat misterius, akan membuat diri kamu merasa tenang. Cocok kau rasa Wak Geng? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok saya akhiri. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini saya menarik satu kesimpulan. Jeritan hati atau batin yang seakan-akan mengarah terhadap hal misterius, di mana hal misterius itu akan memberikan suatu ketenangan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.